Assalamualaikum kerabat dan sahabat, apa kabar? Lihat apa Pak? Saya lagi lihat berita-berita tentang BUMN, Badan Usaha Milik Negara, berarti milik kita semua. Emang ada berita apa sih? Sini ada yang menarik dari super CEO-nya BUMN ya, Bapak Menteri Erick Thohir sendiri. Beliau mengatakan hanya 10% BUMN yang bisa berdiri tegak. Kenapa bisa begitu? Ini juga mungkin dari beliau sendiri juga ya. Beliau ini curhat atau apa ya? Beliau mengatakan banyak direksi BUMN yang tidak mengerti laporan keuangan. Kenapa bisa kayak begitu? Kita nggak tahu juga ya. Kenapa bisa ada direksi nggak ngerti laporan keuangan? Namanya BUMN itu singkatannya BU-nya Badan Usaha. Yang namanya Badan Usaha itu harusnya yang sehat, itu ngasih duit ke pemiliknya. Kalau yang sakit, minta duit terus, minta terus penyertaan modal pemerintahnya ditambahin, minjem lagi segala macam, itu berarti usaha nggak sehat. Dan kata Pak Erick, hanya 10% yang bisa berdiri tegak. Itu bahaya dong. Bahaya, karena BUMN kita ternyata banyak kan justru merongrong keuangan negara. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya ini sangat berbahaya seperti ya, kalau kita naik pesawat. Mau nggak kita naik pesawat kalau pilotnya nggak bisa baca navigasi? Ya, enggak. Dia nggak tahu pesawat ini posisinya lagi di titik mana, kemudian sedang menuju kemana? Apakah dia sedang climbing, apa descending, apakah dia lagi menuju berapa derajat, segala macam kayak gitu. Kita nggak tahu. Berarti pesawat itu kita biarkan dikemudikan oleh pilot yang nggak ngerti cara menggunakan pesawat dan sampai bensinnya habis. Begitu bensinnya habis, dia crash. Seperti ini juga, nggak ngerti laporan keuangan, dijalanin aja padanya sampai dengan uangnya habis. Terus nanti buat negara efeknya gimana tuh? Efeknya nanti BUMN ini kalau nggak sehat tentu akan minta lagi penyertaan modal pemerintah, suntik lagi. Boro-boro dia nambahin keuangan pemerintah, malah dia minta sedot uang pemerintah gitu, uang rakyat, uang kita juga, dikit-dikit adalah uang kitanya. Apa lihat laporan keuangan? Tinggal lihat untung apa rugi gitu. Yang penting kan dia punya leadership, bisa pimpin perusahaan, ya kan? Apakah kalau perusahaan bikin profit, bikin untung pasti sehat? Bukannya begitu? Belum tentu. Misalnya gini Mbak, dia jual, kan berarti ada pendapatan. Tapi jualan itu nggak cash, dapatnya piutang. Sementara bahan yang dijual, tenaga kerjanya, listrik segala macam, dia bayarnya cash. Duitnya keluar, masuk belum, tapi secara laporan keuangan dia untung. Sehat nggak kalau kayak gitu? Iya, belum tentu juga. Belum tentu. Nah, tapi kalau positif cash flow positif nih, itu emang berarti bagus? Bisa iya, bisa enggak. Maksudnya? Kalau cash flow itu bersumber dari operasional, itu bagus. Tapi kalau operasional negatif, tapi ditutup dengan cara jual aset, misalnya dia punya tanah yang dibeli dulu murah, sekarang dijual untung. Atau dibeli emas tahun lalu, dijual sekarang untung. Tapi kegiatannya kan bukan jual beli emas. Atau cash flow-nya positif karena ada KTA. Kredit tanpa agunan. Ya maksudnya perusahaan itu baru ngutang. Baru ngutang, dapat duit kan? Berarti cash flow-nya positif. Tapi apakah itu bagus? Karena utang suatu ketika harus dibayar, keluar lagi duitnya. Berarti nggak sesimpel itu. Sesimpel itu lah membaca laporan keuangan. Makanya sangat berbahaya kalau direksi nggak ngerti laporan keuangan. Itu baru yang simpel-simpel, masih banyak yang lebih rumit. Kok bisa ada direksi yang nggak bisa baca laporan keuangan? Ini mungkin nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Pak Adian Napitupulu. Adian who? Napitupulu. Jadi Adian Napitupulu ini anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu, partainya Pak Jokowi, partainya Ketua DPR Mbak Puan Maharani. Jadi pernyataannya pasti sangat kredibel, didukung oleh sumber informasi yang sangat kuat. Apa tuh informasinya? Pak Adian Napitupulu ini mengatakan bahwa semua direksi dan komisaris BUMN itu adalah hasil titipan. Bahkan secara angka dia nyebut 6.200. Ini saya lihat di media elektronik ya. 6.200 direksi dan komisaris BUMN itu adalah orang titipan. Jadi efeknya buat negara kita apa? Namanya orang titipan. Pasti bekerjanya untuk kepentingan yang nitip.
Iya dong. Iya. Kalau saya nitipin orang, pasti dia utang budi sama saya kan. Nah, itu bahayanya. Jadi kepentingannya bukan lagi kepentingan NKRI, kepentingan penitipnya. Syukur-syukur kepentingan penitipnya sejalan dengan kepentingan NKRI. Kita berharapnya gitu ya. Kementerian BUMN sendiri ada sanggahan nggak mengenai pendapat ini? Oh pasti. Yang menyanggah yaitu Bapak Arya Sinulinga. Beliau adalah staf khususnya Pak Erick Thohir bidang komunikasi. Kalau menurut beliau pernyataannya Pak Adian itu tidak benar. Yang benar apa? Yang benar adalah semua orang diletakkan dalam posisi yang memang pas, fit and proper lah, kira-kira memang dia kompeten, dia bisa bekerja segala macam, tidak ada yang titipan kalau kata Pak Arya Sinulinga. Jadi menurut beliau Adian itu pernyataannya lucu katanya, karena dianggap tidak mengerti budaya korporasi loh. Adian itu kata Pak Arya Sinulinga. Yang mewakili kementerian. Iya, yang mewakili beliau pejabat resmi dari Kementerian BUMN. Jadi pernyataannya pasti kredibel juga. Ya. Dan resmi ya. Dan resmi, bukan hoax. Kontribusi BUMN itu seperti apa hasilnya? Kan kontribusi BUMN itu yang diharapkan dia menambah keuangan negara ya, dari membantu fiskalnya pemerintah gitu ya. Daripada ngutang ke luar negeri, mendingan setoran BUMN dibanyakin gitu kan. Nah sekarang gimana setoran BUMN itu? Menurut Pak Alam Syahsaragi, itu dari 142 BUMN di Indonesia, pendapatan yang disumbangkan itu 210 triliun. 210 triliun, nggak sampai 1000 triliun. Iya, memadai nggak tuh? Nah itu memadainya nanti kita lihat di APBN ya. Kemudian dari BUMN itu sendiri ya, 15 BUMN yang terbesar kontribusinya itu sudah menyumbangkan 76%. Hanya 15 ya? Hanya 15. Jadi 127 BUMN yang lain hanya menyumbangkan 24% dari total BUMN itu sendiri. Timpang sekali. Ya, timpang sekali. Jadi 15 menghasilkan 76, 127 menghasilkan 24. Terus berarti nggak usah banyak-banyak dong ya? Mestinya begitu. Kita kan namanya badan usaha. Usaha itu kan harus menghasilkan duit. Kalau usaha melolong duit namanya bukan usaha. Berarti mungkin itu bantuan sosial. Apakah mungkin BUMN yang rugi itu atau yang kontribusinya kecil, mereka ditugaskan untuk bantuan sosial, tapi kan mereka bukan badan layanan umum, mereka adalah BUMN. Kalau mereka badan layanan umum, memang nggak apa-apa, nggak untung, karena tujuannya adalah melayani masyarakat. Betul. Jadi dari pernyataan Adian Apitupulu dengan Arya Sinulinga ya, nah itu tadi mana yang bisa dibuktikan kebenarannya? Saya akan buktikan sendiri. Dengan cara? Saya akan melamar ke BUMN, melamar menjadi direksi atau komisaris BUMN, dan kita lihat nanti hasilnya. Apakah Anda kompeten untuk itu? Nah, kalau Pak Erick mengeluhkan orang nggak ngerti laporan keuangan, saya cukup ngerti lah. Dari pendidikan saya, S1 saya di UI, dapat beasiswa. S2 saya di UGM, itu tugas belajar dari kantor dulu saya pernah kerja. Kemudian saya pernah kerja di bank swasta nasional, bank swasta asing, dan bank BUMN. Saya pernah jadi kepala perdagangan surat utang di sebuah perusahaan sekuritas TBK. Saya pernah jadi direktur utama di sebuah perusahaan manajer investasi. Saya punya semua izin profesi pasar modal. Jadi kalau Pak Erick mengeluhkan direksi nggak ngerti laporan keuangan, saya di atas itulah. Soal integritas gimana? Soalnya kan sekarang banyak pejabat BUMN yang OTT ya kan? Gimana tuh Pak? Kalau saya misalnya minta gratifikasi, saya melakukan markup, proyek fiktif, dan perbuatan tercela semacam itu, jangankan di penjara, tembak mati aja. Anda tidak pernah berusaha dengan pengadilan? Kecuali satu kali pernah. Apa tuh? Jadi waktu itu ada saudara meninggal. Saya jadi buru-buru berangkat, lupa ganjil genap, ditilang polisi. Tapi saya tidak berusaha damai di tempat. Saya tetap ikutin prosesnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sampai dengan saya dapatkan SIM saya kembali dengan membayar denda ke kas negara. Jadi saya ikutin prosedurnya. Jadi integritas nggak usah diragukan ya? Insya Allah. Terus kelanjutannya nanti gimana? Saya akan melamar ke Pak Erick. Saya pengen tahu seperti apa, setransparan apa proses rekrutmen BUMN
untuk orang non titipan seperti saya. Saya bukan anggota partai politik. Istri saya juga bukan anggota partai politik. Saudara kandung saya juga tidak ada yang jadi anggota partai politik manapun. Jadi saya bebas kepentingan apapun kecuali kepentingan NKRI, kepentingan merah putih adalah segala-galanya buat saya. Kita lihat ya kelanjutan video Bapak ini, bagaimana dia melamar ke BUMN ya, dan bagaimana kemudian tanggapan dari Kementerian BUMN. Betul gitu Pak ya? Betul, saya siap. Pak Erik, nanti saya akan datang ke kantor Anda. Ya, kalau gitu kita tutup sampai di sini. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.